Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, bahkan saya tanya dari tadi kegiatan ini, tapi Nggak kedengaran Pak Berlinto, putus-putus suaramu, sinyal kayak bermasalah ini. ya, halo Pak, tes. Ya udah jelas. Tadi nggak kedengaran itu putus-putus. Oke, baik. Baik, saya mengucapkan selamat bergabung dalam kegiatan webinar kita sore hari ini, Bapak Ibu. Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi ilmu pengetahuan, ilmu baru untuk kita semua, dan bisa menjadikan pembahasan sebagai ilmu pengetahuan. Dan kami bisa berharap Bapak Ibu setiap dari apa yang pembicara sudah paparkan, kami berharap lebih aktif dalam bertanya supaya apa yang kita pertanyakan menjadi pertanyaan bisa terjawab ya Bapak Ibu. Baik, yang terhormat kepada Bapak Heberlano Simbolon, STSE selaku Ketua Umum DPN Itaki dan Aptindo, dan yang terhormat kepada Bapak Insinyur Mardiaman selaku Wakil Ketua Umum Itaki, dan yang terhormat kepada Bapak Insinyur Hamonangan Girsang, STMT, EPU, ACPA, EPM, selaku praktisi konstruksi oil and gas dan sebagai narasumber kita sore hari ini. Baik, dan yang terhormat kepada seluruh partisipan kami dan terima kasih banyak dalam ini. Baik, dengan tema webinar kita ini sore hari ini Bapak Ibu, Oil and Gas Project Risk Identification. Dan di sini kita mendengarkan pembicara kita dengan yang ahlinya di bidangnya tersebut. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemuan kita dalam webinar ini. Mungkin kedepannya kita saling bisa berkomunikasi dan bisa menyampaikan sarannya apa yang harus kita bahas untuk kedepannya, Bapak Ibu. Baik, acara ini diselenggarakan oleh Itaki dan Apindo, dan untuk mempersingkat waktu, memperkenalkan saya untuk memaparkan isi dari wacana kita dan atau kegiatan kita sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, kita langsung mendengarkan acara inti dari pemaparan kita sore hari ini, diskusi dan tanya jawab, foto bersama, dan penutupan webinar ini. Dan mungkin info saja Bapak Ibu dan Bapak Ibu atau siapapun ini yang bergabung, mungkin jika Bapak Ibu ingin memerlukan e-sertifikat boleh hubungin saya dan bisa berdiskusi lebih lanjut. Baik, selanjutnya sebelum kita memasuki acara ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, yang selanjutnya kita bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu untuk mematikan dan mute mikrofonnya masing-masing.
Ini tidak keluar suaranya, Pak Berlinto. Ini soundnya belum dicentang. Ya itu belum, dia itu kan kerja. Baik, baik, terima kasih. Dan mungkin selanjutnya kita sebenarnya ingin mendengarkan sambutan dari Ketua Umum kita, BPN Apkindo, dan sayangnya beliau ada berhalangan, ada kegiatan yang tidak bisa dihindari beliau, dan makanya beliau absen sekarang. Dan selanjutnya kita bisa mendengarkan langsung inti dari kegiatan kita yang dipimpin tadi, bicara kita. Ya, nggak kedengaran apa-apa. Baik, halo Pak. Ya, halo, halo, halo Pak Berlinto. Baik, silakan Pak memaparkan. Oke, langsung aja ya, Pak, yang nggak kedengaran tadi mungkin kendala sinyal itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Selamat bergabung di acara webinar ini ya. Ada beberapa saya lihat dari kampus Mercu Buana. Selamat bergabung. Ya, saya share materi terkait dengan materi kita hari ini. Kita berbicara terkait project oil and gas. Tes suara saya terdengar ya? Oke. Siap, jelas Pak. Oke. Ya, terkait dengan project oil and gas. Ya. Izin saya akan coba share. Dari saya, ya. Sebenarnya Bapak Ibu hampir sama saja ya. Project oil and gas, project energi, bahkan project mining, ataupun infrastruktur lainnya. Cuma memang ada beberapa perbedaannya yang mencolok di antara project itu sendiri. Ya. Jadi kali ini kita coba
melihat apakah sudah terlihat? Jelas, Pak? Ya, jadi pada sore hari ini kita coba berdiskusi terkait dengan gimana sih proyek-proyek minyak dan gas itu ataupun oil and gas di bidang resiko yang mungkin ada di dalam proyek tersebut, identifikasi risk. Ya. Jadi ya identifikasi risk di dalam proyek itu sendiri. Ini latar belakang saya, Bapak Ibu. Ya, kebetulan juga tadi belum diperkenalkan oleh moderator. Dan banyak proyek yang terkait migas saya pernah handle tangani. Ada beberapa di sini. Dan juga energi dan power. Nah, itu sekilas terkait dengan perkenalan kita. Jadi kita masuk ke materi terkait dengan risk ataupun resiko. Apa sebenarnya resiko itu? Ya, kita pahami dulu dari dasarnya bahwa resiko itu adalah kemungkinan terjadi sebuah peristiwa. Artinya kalau terjadi sebuah peristiwa, pasti dia akan memberikan suatu dampak terhadap peristiwa itu. Ataupun terjadi sesuatu, dia akan membawa akibat dari peristiwa itu, sehingga untuk mencapai tujuan atau target itu kita perlu strategi. Jadi itulah namanya risiko. Masing-masing punya resiko. Tatkala kita misalnya mengerjakan sesuatu apapun, itu ada resikonya. Nah, tapi dalam risk ini diinfokan ke kita bahwa bagaimana kita mendeteksi dini. Sebelum dimulai pekerjaan itu, kita sudah mendeteksi diri bahwa ini ada resikonya. Nah, itu. Nah, jadi dengan ada resiko itu berarti nanti akan muncul tingkatan ataupun dikatakan level resiko. Apakah resikonya rendah, apakah resiko menengah, bahkan ada resiko tinggi. Nah, setelah itu didapatkan, artinya bagaimana kemungkinan, seberapa besar itu terjadi. Itu tadi yang dikategorikan terhadap resiko rendah, menengah, dan bahkan resiko tinggi. Dan apa akibatnya, konsekuensinya daripada peristiwa tersebut. Sehingga bisa dijelaskan di sini bahwa risiko itu adalah sebuah peristiwa atau keadaan yang belum pasti dan bila terjadi akan memberikan pengaruh negatif terhadap sebuah pekerjaan. Karena di sini kita berbicara proyek berarti terhadap sebuah proyek, ya. Nah, itu kita pahami dulu pengertian daripada resiko tersebut. Setelah kita sudah paham pengertian resiko itu, baru kita lanjutkan terhadap bagaimana setelah kita tahu pengertiannya, kita bagaimana mengelola resiko itu. Nah, yang pertama kita tentukan dulu adalah menetapkan sasaran. Apa sih sebenarnya sasaran daripada sebuah proyek? Ya, proyek yang kita kerjakan saat ini. Nah, dari situ kita melangkah ke identifikasi risiko. Ya, artinya kita akan mencari risiko kemungkinan peristiwa yang terjadi. Setelah itu kita akan melakukan penilaian risiko itu sendiri, ya. Penilaian risiko
yang dikatakan itu adalah asesmen risiko. Itu bisa kita lakukan dengan menganalisis dan mengevaluasi. Setelah itu kita lakukan memberikan tanggapan terhadap risiko tersebut. Apakah risiko itu kita terima? Ya. Ataupun risiko itu kita terima, tapi dengan mengurangi, ya, mengurangi akibat, mengurangi kemungkinan, atau risiko itu kita terima, tapi kita transfer terhadap orang lain, dipindahkan terhadap orang lain. Atau kita hindari, kita tolak sama sekali. Kita tidak mau risiko itu terjadi. Ya. Nah, setelah itu baru kita melangkah ke memantau dan mengkaji ulang. Itu dikomunikasikan atau konsultasi, baru nantinya kita menyusun sebuah dokumentasi. Ini sesuatu circle di dalam pengelolaan risiko di dalam sebuah proyek. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam proses yang dibuat oleh PMBOK, ya, Project Management Body of Knowledge, dari proses risk management itu, yang pertama itu ada plan risk management, ya. Artinya ini perencanaan, planning. Setelah ada planning itu baru diidentifikasi. Setelah identifikasi baru masuk ke kualitatif, ya. Kualitatif, analisis risiko kualitatif, terus dilanjut dengan kuantitatif, baru kita memberikan respon, ya, memberikan respon terhadap identifikasi itu, baru kita melakukan monitoring. Artinya tatkala berjalan proyek itu baru dilakukan monitoring, kontrol terhadap risk tersebut. Nah, jadi ini garis besar sebuah proses daripada risk management yang dikeluarkan oleh PMBOK, ya, Project Management Body of Knowledge. Ya. Ini sejalan dengan apa yang standar oleh standar internasional manajemen risiko, yaitu ISO 31000, ya, atau Enterprise Risk Management. Nah, ada juga kalau di Australia dengan kode yang bersama, yaitu standar Australia. Mereka kebanyakan memakai AS NJ 340, ya. Nah, itu proses daripada si risk management itu sendiri. Proses daripada manajemen risiko itu. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita mencoba mengidentifikasi risiko apa yang terjadi di dalam proyek minyak dan gas. Nah, itu diidentifikasi. Nah, dalam hal ini yang pertama kita harus membuat sebuah checklist. Ya. Checklist untuk identifikasi risiko itu. Terus kita ada juga masukan pertimbangan berdasarkan pengalaman ataupun dari catatan-catatan. Terus ada juga flowchart. Nah, ada juga brainstorming, ya, tukar pikiran. Artinya kita saling berbagi, saling bertukar pikiran dengan orang-orang yang juga punya pengalaman atau punya kualifikasi di situ, sehingga baru kita melakukan analisis sistem, skenario, terus bagaimana teknik rekayasa sistemnya. Nah, ini untuk identifikasi resiko, ya. Karena topik kita adalah identifikasi resiko, ini harus kita pahami dulu di awal, ya. Kita akan buatkan checklist, ada pertimbangan pengalaman, ada brainstorming, analisis sistem, skenario, dan rekayasa. Ya, ini harus yang dipahami di awal. Setelah kita identifikasikan sebuah risiko ataupun daftar kejadian yang mungkin terjadi, seperti di pengertian tadi, pengertian daripada risk itu, baru perlu untuk mempertimbangkan penyebab penyebab terjadi resiko itu dan skenario yang terjadi resiko itu.
kemungkinan apa yang buat dia terjadi. Terus dilanjutkan lagi dengan banyak jalan awal mula kejadian. Ya. Apa langkah awal dimulai kejadian sebuah peristiwa itu. Terus penting untuk tidak menghilangkan satupun sebab-sebab signifikan. Artinya sesuatu peristiwa itu terjadi, kita harus list satu persatu apa saja yang membuat dia bisa mungkin terjadi. Dari hal-hal kecil kita harus identify, kita munculkan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi ataupun ini hanya kecil saja. Misalnya dalam pekerjaan konstruksi hanya dengan sebuah paku kecil. Ini kan cuma paku doang. Nggak mungkin apa-apa. Resiko dari sini. Padahal dengan paku itu bisa menimbulkan tenaga kerja, kena paku, luka, dan segala macam. Tetap berpotensi untuk menimbulkan sebuah resiko. Nah, identifikasi resiko tadi diawali apa? Ya. Mengapa mengidentifikasi seluruh resiko yang harus dikelola? Itu pertanyaannya, what-nya apa? Ya. Dengan cara apa kita melakukan itu? Yaitu melalui proses sistematis dan terstruktur. Terus dengan itu nanti akan muncul hasil. Itulah yang dinamakan dengan daftar resiko. Identifikasi resiko, list resiko tadi. Kenapa? Ada masalah kah? Nggak kelihatan katanya. Ya. Nah, terus apa input, tool, dan alat bantu sampai menghasilkan sebuah hasil output. Nah, di sini dari Project Management Body of Knowledge, PMBOK, ya, ada inputnya. Nah, ini ada risk management plan, cost management plan, schedule, quality, resource, scope. Nah, ini semua input. Nah, nanti dari item ini ada yang dimakan dengan tool atau teknik apa, alat apa yang kita gunakan. Nah, itu dibarengi dengan ada dokumentasi. Ada juga checklist. Ada asumsi analisis. Yang tidak kalah penting ada diagramming tekniknya. Terus ada SWOT analysis, ya. Terus ada dengan bantuan daripada expert, adjustment expert. Ya. Baru nanti hasilnya apa? Inilah risk register. Risk register itulah yang dari hasil identifikasi resiko tadi. Berarti kita identifikasi resiko itu berdasarkan apa, dengan cara apa, dan hasilnya bagaimana, nanti dihasilkanlah risk register. Ya. Nah, bagaimana salah satu alat untuk mendeteksi daripada identifikasi resiko itu digunakan adalah diagram fishbone. Kita muncul terhadap suatu peristiwa, ya. Peristiwa itu penyebabnya apa? Kalau di proyek ada manusianya, tentu ada tenaga kerja. Ya. Terus ada metodenya, nah, ada metode konstruksi, metode pelaksanaannya. Terus apa yang dilaksanakan? Apa yang dikerjakan manusia? Berarti harus pakai material. Ya. Terus tenaga kerja itu mengerjakannya dengan apa? Akan dibantu oleh alat ataupun mesin-mesin. Tentu proyek itu tidak akan berjalan tanpa adanya dana. Ya. Terus di mana kita melaksanakan proyek itu? Tentu akan berhadapan dengan lingkungan. Nah, ini sebuah diagram fishbone yang dikemukakan oleh Ishikawa, bahwa dari semua item ini akan kita coba kita gali sumber penyebab. Dari manusia apa kira-kira yang bisa dilakukan penyebabnya sehingga menghasilkan sebuah resiko. Begitu juga dengan metode. Dengan metode apa sumber penyebabnya? Material, begitu juga dengan mesin, alat, dana, dan lingkungan. Nah, ini jadi sangat membantu salah satu untuk mengidentifikasi resiko itu.
adalah dengan bantuan daripada Fishbone tersebut. Ya. Nah, kita siklus sebuah proyek, ya, proyek apapun itu pasti dilakukan melalui siklus ini. Pertama ada inisiasi, ya. Dari inisiasi itu sudah ada sebuah gambaran goal. Saya mau akan mendirikan sebuah kilang di sini misalnya. Nah, itu di tahap inisiasi. Setelah itu kita lanjutkan terhadap feasibility study. Dilanjut lagi ke tahapan engineering, ya. Ada procurement, construction, baru terakhir itu adalah operation maintenance. Nah, inilah sebuah siklus di dalam sebuah project. Project apapun itu. Jadi akan berhadapan dengan sistem seperti ini. Nah, dari semua tahapan ini, itu akan kita coba identifikasi apa resiko yang mungkin terjadi di tahap engineering, procurement, construction. Tapi di sini kita batasi, kita tidak jauh sampai ke inisiasi dan feasibility study, tapi kita batasi di tahapan engineering, procurement, construction. Ini akan kita identify apa kira-kira resiko-resiko yang mungkin terjadi di proyek oil and gas. Ya. Nah, ini tadi sama siklus daripada proyek konstruksi itu. Nah, jadi di mana di dalam sisi pemilik proyek, ya, yaitu akan mulai bergerak dari planning sampai construction. Ya. Nah, sedangkan kalau operation maintenance itu adalah tahap operasi dari di fase setelah konstruksi terjadi. Nah, ini tadi yang sudah di-highlight juga di awal, apa inisiasi, apa need-nya, apa yang dibutuhkan sebenarnya. Kita mau membangun sebuah, di sini di daerah ini misalnya kita mau membangun sebuah tempat pemadam kebakaran, karena kebetulan di sini ada bosnya pemadam kebakaran, hadir dia. Nah, jadi kita membangun itu misalnya, baru kan setelah kita menemukan need-nya itu, apa persyaratan apa yang kita butuhkan untuk mencapai need itu. Nah, masuklah ke dalam proyek konsep formulasi, ya, formulation. Setelah itu masuk ke proses feasibility yang tadi di awal, memunculkan scope, baru tahap ke engineering, ada PIT, ada DED, sampai ke construction, baru setelah itu ada handing over, acceptance, ya, baru masuk ke ya proses operation maintenance. Nah, setelah itu apa lagi? Mungkin lagi nanti di demolish, akan dibangun kembali setelah sesuai dengan umur rencana. Baiklah Bapak, Ibu, rekan-rekan dari sini. Tadi kita fokusnya adalah identifikasi resiko terhadap engineering, procurement, construction di dalam proyek oil and gas. Nah, sekarang di tahap engineering. Engineering itu berarti kan ada mulai tahap conceptual design, sampai ke DED, sampai menghasilkan sebuah gambar ataupun perhitungan. Nah, di situ ranah daripada engineering. Nah, atau di situ proses desain. Apa peristiwa apa yang mungkin terjadi terhadap sebuah proses desain? Yang jelas zaman sekarang ini udah zaman teknologi IT, ya. Berarti merencanakan segala sesuatu itu sudah berangkat daripada modeling structure. Kita sudah banyak dibantu oleh software-software. Kalau di sipil itu ada apa? Ada SAP, ada ETAP, ada StatPro, ya, dan lain-lain. Kalau di mechanical ada Kaisar dan lain-lain, itu sudah dibantu, ya, proses desain. Artinya kita tinggal menginput data, ya, data apapun itu, data karakteristik, data loading. Nah, itu kita masukkan ke dalam sebuah bantuan software, baru software itu di-running. Artinya yang pertama kita kemungkinan bisa mengalami sebuah
eh, peristiwa risiko, yaitu kurang tepatnya kita membuat sebuah modeling struktur. Setelah itu kita juga mungkin salah input loading, ya, itu beban mati, beban hidup, beban gempa. Contohnya misalnya kita input beban daripada gempa, tentunya kita harus mengacu terhadap peraturan gempa yang terbaru di Indonesia, SNI. Terus lokasi gempanya di mana? Sekarang ini sudah canggih, kita temukan koordinat proyek kita masukkan ke koordinat itu ke dalam suatu literasi gempa yang ada di PUPR, itu akan udah keluar berapa peak ground acceleration-nya, PGA-nya, berapa gaya horizontal gempa dan segala macam, itu sudah keluar. Tapi kalau kita salah input koordinat saja, bisa jadi lokasinya bukan mewakili daripada posisi daripada lokasi proyek kita. Itu. Terus tatkala saat merunning software, artinya di sini adalah kemungkinan resiko itu terjadi terhadap orangnya. Mungkin dia kurang capable untuk operate daripada sebuah software itu sendiri. Terus ada lagi kemungkinan resiko itu tatkala kita membaca kode dan standar. Ya, tentu kode standar itu juga, apalagi sekarang ini banyak kode standar ya, American Standard, Indonesian Standard, bahkan sudah masuk juga GB Standard yang dari China ataupun Japanese dan lain-lain segala mana. Yang mana kode yang dipakai sesuai dengan berarti masuk ke spesifikasi daripada proyek itu sendiri. Nah, terus kemungkinan juga ada peristiwa resiko itu tatkala kita dimensi daripada gambar kita, dimensional daripada drawing. Nah, situ juga bisa ada terjadi peristiwa-peristiwa resiko yang akan terjadi, kemungkinan terjadi. Nah, misalnya masih dalam tahap engineering. Ya. Sekarang ini kan kita memakai software dengan 3D, ya, software 3D. Sekarang itu sudah bisa dikonek dengan building information modeling proses. Ya. Jadi di sini itu bisa kita lihat 3D-nya, 3 dimensi daripada project kita itu. Tatkala kita mau menganalisis misalnya bentuknya gimana, atau saling interface bagaimana, itu sudah bisa kelihatan apalagi dibantu oleh BIM, ya, proses BIM itu. Nah, kalau melakukan di hal software terkait dengan BIM ini, apa yang mungkin juga menjadi resiko? Artinya tetap juga ada input data tidak tepat. Ya, itu contohnya tadi yang kami contohkan sebuah posisi gempa, ya, zonasi gempa itu berapa, ataupun mungkin dari segi tanahnya, dari segi soil, ataupun dari segi pipanya, material pipanya, misalnya dalam hal-hal proyek itu. Ya. Itu terus ini menyangkut kompetensi ke orangnya, atau juga bisa salah di dalam perencanaan. Nah, ini kalau ini hanya salah satu contoh, di sini adalah BIM, masih banyak software lainnya. Artinya dengan software itu juga tidak secara 100% itu benar. Tetap ada memungkinkan terjadinya sebuah peristiwa kegagalan ataupun peristiwa resiko pada hal tersebut. Ya. Nah, ini di dalam perhitungan, ya, kalkulasi material. Ya, ini juga bisa dilakukan dengan software, ya. Contohnya aja beberapa software structure itu, StatPro atau Texla itu bisa mengeluarkan material bill of quantity-nya, bisa keluar langsung di situ. Nah, tapi apa yang harus kita selidiki, kita lebih detailkan dalam hal ini, MTO ini adalah bisa kita salah menghitung kelebihan, ya, kelebihan overestimate. Apalagi dengan cara manual, nah ini besar kemungkinan terjadi. Akhirnya kalau terjadi overestimate, berarti ini akan mempengaruhi terhadap sebuah cost, ya, terhadap sebuah budget. Atau mungkin barangkali kita terlalu kecil menghitung lebih. Nah, kalau terlalu kecil, kita sudah katakanlah kita pengen pipe itu hanya atau kompresornya berapa panjangnya 4 meter, ternyata kita hanya 6 meter, nah itu 4 meter, ternyata kita di bawahnya underestimate. Artinya bagaimana kita memasang itu?
waktu construction tidak tepat itu akan menimbulkan sebuah resiko di dalam proyek-proyek itu. Terus ada interpretasi gambar yang kurang tepat, larinya ke kompetensi, artinya ke manusianya, ke resource-nya, ya, resource-nya yang akan melakukan proyek konstruksi itu. Nah, dalam tahap planning, ya, planning, apa yang mungkin resiko yang terjadi dalam tahap planning itu? Peristiwa resiko apa yang mungkin terjadi pada estimasi duration misalnya? Kita sudah merencanakan bahwa proyek ini harus selesai dalam katakanlah 24 bulan. Nah, apa yang mungkin terjadi dalam perencanaan itu? Penjadwalan proyeknya kurang tepat, ya, produktivitasnya tidak akurat. Artinya produktivitas yang kita pakai itu tidak akurat, tidak sesuai dengan tenaga ataupun alat ataupun equipment yang kita gunakan, sehingga produktivitasnya tidak mencerminkan aktual dari lapangan. Kalau lebih besar produktivitas itu berarti lebih cepat. Tapi kalau produktivitasnya lebih rendah, artinya proyek itu kalau kita menyusun sebuah durasi akan lambat selesainya. Ya. Terus penentuan ataupun histogram daripada tenaga kerja. Nah, ini di sini ada disebutkan bagaimana penggunaan alat, ya, ekskavator berapa unit. Nah ini kalau dengan kapasitas produksi kita sudah betul-betul yakin sudah sesuai dengan aktual kondisi daripada si ekskavator, kita akan memperoleh hanya 2 unit. Tapi kalau kita ada kesalahan memperkirakan kapasitas produksi, tentunya alat yang baru dengan alat yang 20 tahun itu sudah berbeda kapasitas produksinya. Nah, jumlah ini akan tidak sesuai. Nah, akan tidak sesuai, dan ini yang akan menjadi masalah di dalam resiko yang mungkin terjadi, resiko di dalam proyek yang kita alami. Terus apalagi misalnya pekerjaan galian tanah. Nah, ini menghasilkan sebuah dengan perhitungan kapasitas dan volume yang ada, itu akan menghasilkan sebuah durasi. Ya. Volume sudah ada yang kita tentukan, kita hitung, volume itu dibagi dengan produktivitas, apakah itu resource, apakah itu manusia, tenaga kerja, ataupun alat, akan menghasilkan sebuah durasi seperti yang ada di bawah ini, duration. Ada 86 hari, ada 14 hari, nah ini. Tapi kalau kita salah menentukan produksi tadi, ini akan menjadi keliru. Katakanlah galian 14 hari. Nah, itu adalah sebuah resiko. Ya, resiko yang muncul setelah kita mengestimasi sebuah durasi daripada sebuah proyek. Nah, ini resiko apa yang mungkin terjadi? Ini kita tahu yang merah-merah ini adalah lintasan kritis, critical path, ya. Critical path. Nah, apa yang mungkin terjadi di lintasan kritis ini? Berarti kalau lintasan kritis ini sedikit problem ataupun sedikit ada kemunduran, akan terjadi keterlambatan proyek. Karena akan mempengaruhi terhadap semua aktivitas di proyek itu. Dengan hal itu juga, dengan kemunduran tadi akan COD-nya juga akan mundur, ya, akan mundur. Terus dengan kemunduran itu akan biaya operasional akan bertambah. Nah, ini resiko yang mungkin terjadi di pekerjaan lintasan kritis tadi. Nah, terus bagaimana dengan terkait dengan budget, biaya? Apa sih yang mungkin terjadi di dalam sebuah budget itu? Artinya resiko apa yang mungkin terjadi dalam sebuah budget? Nah, kalau bisa terjadi itu adalah bertambahnya budget sebuah proyek. Ya. Nah, estimasi harga yang kita buat itu tidak tepat. Kurang tepat. Artinya dengan itu juga profit terhadap perusahaan akan berpengaruh. Ini semua adalah sumber-sumber yang mungkin terjadi di dalam proyek itu. Ya, identifikasi risiko yang mungkin terjadi. Gitu.
Nah, bagaimana terkait dengan mutu? Ya, ini adalah mutu, kinerja mutu. Tadi kinerja waktu, sekarang kinerja mutu. Nah, kalau mutunya itu apa sebenarnya yang mungkin terjadi resiko itu adalah tidak tercapai standar mutu ataupun spesifikasi. Artinya kita harus melakukan repair ataupun rework, ya. Ataupun rework. Nah, dan seperti itu, rework itu berarti harus demolish dulu, ya, baru dikerjakan ulang. Ya. Atau bisa jadi kita mengganti spesifikasi, ya, itu. Nah, itu terkait di mutu. Terus bagaimana tatkala pengadaan, rekrutmen? Apa yang mungkin terjadi di situ? Wah, ini banyak sekali peristiwa yang mungkin terjadi. Karena rekrutmen itulah salah satunya nanti akan muncul kontrak, ya. Kontraknya bagaimana, dasar estimate-nya bagaimana, daftar kuantitasnya bagaimana, strategi monitoring agreement-nya bagaimana, budget available-nya bagaimana. Nah, ini semua nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan sebuah kontrak di procurement itu. Situlah mulai terjadi proses negosiasi, pembelian, pengadaan, sampai ke munculnya sebuah kontrak. Nah, draft kontrak ini ya banyak juga yang menimbulkan risiko. Salah kita membuat sebuah bahasa di sebuah kontrak, itu akan beresiko di kemudian hari tatkala ada perselisihan misalnya akan membuat sebuah risiko. Ya. Nah, itu di procurement. Nah, bagaimana di dalam tahapan konstruksi? Ya, peristiwa apa? Ini ada orang menggali, ekskavator, ya, ekskavator. Terus di sini ada orang pakai pipa gas, pekerjaan pemasangan pipa gas. Terus di sini ada pakai statif, ya, alat bantu statif. Kira-kira apa yang mungkin terjadi di situ semua? Ya, bisa jadi salah satunya galian longsor. Ya. Terus equipment yang kita gunakan seperti ini kan pakai manual, pakai tembakau itu ya. Seharusnya menurunkan lowering pipa ini harus dengan bantuan side boom. Alat yang dinamakan adalah side boom. Seperti jenis bulldozer, tapi dia punya tangan untuk mengangkat di sebelah samping. Ya. Terus apa juga? Apalagi operatornya mungkin kembali ke resource-nya operator. Nah, ini pada tahap-tahap konstruksi. Kebetulan ini adalah pekerjaan pipa gas, ya, pipa gas atau pipa oil. Nah, ini tatkala pekerjaan pengecoran. Nah, di sini ada pembersihan, di sini ada backcastingnya, di sini ada pengecoran. Apa yang mungkin terjadi, risiko apa yang mungkin terjadi di dalam peristiwa tersebut? Pekerjaan ini adalah saat pengecoran misalnya backcastingnya kolaps. Nah, ini kan kolaps artinya apa kolaps itu ya? Bisa meleot apa segala macam itu ya. Atau pabrikasi besinya salah. Dimensionalnya kurang tepat. Katakan lebar ini cuma 50, ternyata di dalam pelaksanaan dibuat jadi 60. Nah, itu jadi sumber sebuah risiko. Ya. Terus ada operatornya. Operator kembali ke resource-nya. Artinya kualifikasi ataupun kompetensi daripada si operator tersebut. Nah, di dalam saat transport, handling material, ini juga ada sumber risiko di sini. Nah, ini adalah sebuah truk, ya, truk diangkat di sini material yang diangkat pakai kren. Ya. Ini masih lifting, ya, material ini ke dalam truk ini. Nah, sedangkan di gambar bawahnya ini adalah handling. Pipa disusun di sini. Menyusun pipa ini juga ada satu strategi, ya. Atau handlingnya itu lewat laut. Ya, ini kalau di offshore pasti pakai barge dia, ya. Atau handling lewat darat. Nah, ini ada pipa ini. Nah, apa yang peristiwa risiko apa yang mungkin terjadi pada handling ini? Pertama itu bisa terjadi adalah material rusak.
terus ada equipment hilang di perjalanan. Ini sering terjadi. Ya. Keterlambatan equipment itu sampai di lokasi proyek. Ataupun equipment itu adalah rusak. Ya. Equipmentnya damage. Atau materialnya rusak. Itu kemungkinan yang mungkin terjadi peristiwa resiko pada saat handling. Nah, ini adalah pada saat pekerjaan pipa, artinya pipa itu disambung, ya, disambung, baik itu pipa gas ataupun pipa minyak. Berarti aktivitas di sini terjadi adalah salah satunya adalah welding, pengelasan. Ya, setiap pipa itu, pipa satu dengan pipa lainnya itu dilas, di welding. Nah, di welding seperti gambar di sini, pengelasan ini juga ini bisa-bisa ada beberapa yang terjadi, ya, peristiwa terjadi resiko, ya, saat pekerjaan pengelasan termasuk grinding, welding joint, dan tracing, ya, memasukkan ke dalam lubang pipa itu, apa yang mungkin terjadi resiko di situ? Bisa joint pipanya bocor, ya, joint pipe bocor, luka bakar, pengangkatan pipa patah, atau kebakaran lokasi. Ya, ini kemungkinan risiko yang terjadi di dalam saat construction, yaitu grinding, welding, dan trenching. Nah, ini bagaimana saat kita pekerjaan misalnya coating pipe, ya, coating pipa, atau pemasangan kompresor ini, ya, erection equipment. Nah, ini erection equipment, ini kompresor. Nah, ini vessel apa? Vessel. Nah, bagaimana saat memasang ini ke lokasi yang sudah pada tempatnya? Berarti ada lifting, nah, itu juga ada erection, nah, itu juga perlu diperhatikan bagaimana alatnya, bagaimana metodenya, sehingga kita bisa menganalisa pada pelaksanaan pekerjaan itu untuk meminimais daripada risiko-risiko itu. Nah, ini coating. Coating itu artinya pipa itu dilapisi lagi lapisan luar, bisa dengan bermacam-macam lapisan, ada HDPE, dan lain-lain sebagainya, ada jenis-jenisnya itu. Nah, ini apa risiko yang mungkin terjadi jika pada erection ataupun testing vessel ataupun coating pipe, kejatuhan erection, ya. Kalau terjatuh barang sesuatu, artinya akan terjadi masalah risiko di situ. Tidak tercapainya tekanan daripada vessel. Tatkala ini sudah vessel ini dipasang, diinstal pada tempatnya, akan dilakukan testing, tes tekanan, ya. Bila tidak tercapai pressure itu, bisa beresiko. Nah, itu. Terus coating, kalau ini coating yang dilakukan di pipa itu tidak sesuai dengan spesifikasi, artinya coatingnya tidak berfungsi. Itu coatingnya tidak berfungsi. Ya. Nah, bagaimana kalau di offshore, di laut? Di laut, nah tentunya di laut itu didahului dengan pekerjaan pancang, offshore piling rig. Di situ pasti ada boatnya, ada piling rig-nya, ada batch-nya, nah, untuk area kerja. Nah, semuanya itu adalah mengandung sistem yang berpotensi adanya risiko tatkala aktivitas dilakukan. Misalnya apa risikonya? Piling rig tenggelam, namanya juga di laut. Salah-salah menempatkan posisi atau dengan besarnya gelombang, bisa piling rig itu tenggelam. Nah, atau posisi tatkala pemancangan, ya, piling rig. Bisa jadi posisi piling pondasi ini tidak tepat pada posisinya sesuai dengan yang ditentukan, atau bisa jadi produksi plan berhenti, ya. Nah, ini produksi plan berhenti dengan adanya kebakaran. Kebakaran. Nah, di sini ada pemadam kebakaran, mungkin dari Jakarta kayaknya, Jakarta Timur, ya. Ada pemadam kebakaran di sini. Kebetulan ada bos pemadam ada di sini, saya lihat. Ya, ini resiko construction yang mungkin terjadi pada offshore, ya, pekerjaan di pinggir pantai ataupun di laut. Nah, bagaimana saat di maintenance, pemeliharaan tadi?
Pemeliharaan tadi apa? Bahwa kemungkinan di situ list daripada peralatan itu tidak divalidasi ketersediaannya. Tahu list spare part tidak divalidasi ketersediaan, sehingga memungkinkan terjadi kosong stok. Padahal kita sudah jadwal maintenance ini. Waduh, ternyata listnya nggak ada, habis. Nah, ini sumber sebuah risiko. Terus, kalau kita menghitung biaya maintenance, tidak tercover secara hitungannya. Terus, bagaimana manajemen plan-nya, materialnya, spare part-nya, stoknya tidak dibuat. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ternyata ada SOP, Standard Operating Procedure, tapi tidak diterapkan. Nah, ini juga sumber sebuah risiko. Nah, di SOP itu misalnya sudah dilaksanakan harus melakukan training operator maintenance setiap skala, secara berkala, ternyata tidak dilaksanakan. Itu juga sumber risiko yang memungkinkan terjadi sebuah peristiwa risiko di sana. Ya, di sini dari hasil yang kita bahas tadi sini sudah dirangkum ya. Jadi inilah yang dikatakan daftar risiko ataupun risk register. Identifikasi tadi, tapi sayang di sini di dalam bahasa Inggris karena dulu waktu saya kerja di proyek ini saya buatnya jadi memang di dalam bahasa Inggris. Dalam tahap engineering ada Pak Kapo tu mah, masubuk Pak Abu kan, Pak Niam, Pak Dedi. Jadi di dalam daftar risiko ini ada mulai dari scope, yaitu dalam disiplin engineering, ada di dalam CAPEK, ya. Terus ada data gatheringnya, ada di tim engineeringnya, apa risiko yang mungkin terjadi, terus ada di pas equipmentnya, ya. Terus ada juga di struktur atau skematiknya, masih ada di sini, masih dalam tahap engineering. Ada di pipingnya, automation control, terus ada di operational, safety, dan handling, itu tadi, jadi sudah ada di loading dan unloading. Ya. Ya. Terus ada di project definition, ini semuanya berpotensi jadi risk. Ini di project tatkala project eksekusi, ya. Ini juga masih execution plan. Ya, ini semuanya nanti Bapak Ibu bisa baca-baca cara detailnya. Ada di productivity-nya, ya, productivity index-nya. Ada di ukuran kriteria ukuran progresnya. Nah, ini di procurement, ya. Bagaimana apa yang risiko ada di program plan, ada guaranteed and assistance. Terus ada di kontrak juga ini kemungkinannya. Terus ada di planning, organisasi dan struktur, ya, ada scheduling, ada di infrastrukturnya, terus di materialnya, di equipmentnya, ada di orangnya, kontraktor ataupun subkon dan orangnya, ada di manajemen juga ada manajemen. Nah, terus ada di pekerjaan tanah. Nah, ini kalau pipe ini ya, pekerjaan pipa gas, tie-in eksekusi, penyambungan pipa, piping, dan juga di electrical instrument, tahap konstruksi. Nah, ini di dalam tahap health safety, ASE, ini ya, ASE juga banyak ada kemungkinan risiko terjadi peristiwanya. Dan juga ini sama, unsur safety-nya. Dan juga kemudian environment, lingkungannya bagaimana. Ini lokal condition-nya gimana, terus itu dipelajari apa item-item yang bisa menimbulkan risiko dari environment. Nah, ini ada beberapa di sini environment. Terus ada di stakeholder ya. Mapping stakeholder, ada juga estimate baseline. Ya, commissioning, ini pada masa commissioning form. Terus ada juga di dalam strategi responsibility ya, operation.
OR itu operasional. Ya, ada beberapa risiko yang mungkin terjadi. Ini saat commissioning, risiko-risiko. Terus dari segi resource, ya organisasi struktur organisasinya gimana, project team itu, baik itu di maintenance, baik itu di engineeringnya gimana, dari segi orang-orang struktur organisasi siapa, hendak melakukan apa dan melapor dan report kemana. Itu juga dan kalau seorang sudah ditentukan bahwa seorang supervisor harus melapor terhadap katakanlah terhadap manajer area, ternyata dia melapor ke yang lain adalah akan bersumber menjadi sebuah risiko. Nah, ini sama. Nah, inilah bentuk daftar risiko, Bapak Ibu. Jadi memang daftar risiko itu harus dibuat di dalam sebuah daftar list seperti ini ya. Nah, di sini disebutkan nomor 1 peristiwa apa. Nah, ini peristiwanya. Nah, kalau peristiwa itu terjadi apa akibatnya? Ya, apa akibatnya? Dan di sini kemungkinannya berapa? Kemungkinan terjadi peristiwa itu berapa? Nah, di sini ini masuk ke rating dan segala kemungkinan. Nah, ini setelah kita mendata membuat identifikasi resiko. Begitu sudah kita dapat identifikasi resiko, kita akan menentukan rating. Nah, setelah itu kita akan mengasesmen, bahkan sampai menjawab apakah resiko itu kita terima, kita alihkan, atau diminimize. Ya, itu. Jadi ini yang seorang yang terjun di dalam risk management, ini formatnya yang untuk membuat identifikasi daftar resiko tersebut. Ini misalnya seperti tadi, yang di tahap engineering, nah, harus dibuat seperti ini. Ya. Apa deskripsi daripada resikonya? Kita buat sini waktu skopnya apa, capex-nya apa, data survei, waktu engineering-nya apa, engineering project apa. Nah, ini daftar resiko. Jadi di dalam tahapan kali ini kita membahas tema kita hari ini adalah daftar. Padahal nanti masih banyak item yang harus kelanjutan daripada daftar ini. Ada konsekuensinya, ada asesmennya, sampai ke monitoring daripada si resiko itu. Nah, jadi kalau berbicara lebih luas nanti akan memunculkan ada namanya analisis risk qualified ya. Secara kualitas ada di situ kemungkinannya terjadi, probabilitas, ada impact-nya, dan ada severity-nya. Nah, ini adalah perkalian. Nah, bagaimana impact-nya itu dengan probabilitas itu? Ini ada warna, ada merah, ya, yang dikategorikan high, terus ada yang kuning, medium, dan ada yang warna yang satu. Ya, ya, ini nanti kalau kita masih dikasih kesempatan untuk bertemu, mungkin bisa kita bahas di next kesempatan, yaitu kualitatif daripada risk analysis. Ya, nah, itu. Ya, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu yang saya hormati, sharing kita terkait dengan identifikasi risiko di proyek-proyek oil and gas. Tentunya seperti di awal saya katakan tadi, kita ini hanya berdiskusi, hanya sharing, bukan dalam artian saya lebih daripada segalanya, memahami, tapi mari kita diskusikan, barangkali ada yang perlu kita diskusikan dan ada yang perlu kita rumuskan untuk lebih baik ke depannya. Saya kira seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak atas sharingnya, kegiatan materinya yang dibawakan. Dan mungkin saya sedikit menjelaskan klarifikasi, webinar ini free Bapak Ibu, tapi kita memerlukan investasi untuk penerbitan sertifikatnya, sertifikatnya. Baik, mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau tulisan yang bisa disampaikan kepada kita, Nggak jelas lagi suaranya Pak Perlindo.
Halo Pak Berlinto. Halo Pak, guys. Hilang Baik, lagi. Hilang. sedikit saya klarifikasi, mungkin saya jelaskan sedikit terkait webinar, kegiatan webinar kita ini sebenarnya free atau gratis dan kita meminta investasi untuk penerbitan e-sertifikatnya Bapak Ibu. Sebenarnya ini free, tapi untuk sertifikatnya kita ada investasi senilai 25K untuk penerbitan e-sertifikatnya. Baik, mungkin dari materi kita sore hari ini, dari penjelasan dari pembicara kita, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, ada menjadi pertanyaan, mungkin bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat atau langsung bisa. Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang jadi terganjal, jadi pertanyaan, supaya terjawab kita diskusikan pada ahlinya. Baik. Ini saya lihat ada beberapa orang dari Mercubuana yang hadir. Ya, bagaimana Bapak Ibu yang sudah ada pertanyaan kayaknya? Gimana Pak Nirwan? Ya Pak, Tadi ada kebakaran kan? Itu juga, Alhamdulillah nggak ada hari ini. ya itu juga Eh menyangkut resiko itu kan enggak. Maksud saya di PPT-nya tadi ada gambar pemadam kebakaran. Ada Pak Nirwan di sana itu kan? siap. Saya izin sebenarnya sharing apa yang berdasarkan saya di lapangan ya Pak Kemenangan. Pagi, saya pernah waktu itu eh di daerah saya tuh ada 2 kali terjadi kebocoran pada gas di daerah Cawang pada itu pekerjaan PJN ya. Nah, eh, kalau saya boleh tahu Pak ya, eh, apakah PJN pada saat pekerjaan PJN itu apakah harus ada petugas pemadam yang datang sendiri di situ? Maksudnya peraturannya ada nggak Pak terkait dengan pemadam tuh harus datang? Saya jujur kalau untuk ini saya belum paham dari instansi saya itu belum belum mengedukasikan saya mengesolusikan karena apabila ada pekerjaan PJM pemadam harus hadir di situ atau mendampingi. Mohon izin Pak Girsang bisa memberi mensosialisasikan kepada saya gitu. Ya, ini pertanyaannya berat sekali nih Pak Nirwan. Aduh, mana saya jawab ya? Ya, tapi kita diskusi lah. Ya, itu kalau saya pikir kalau ada kebakaran ya, ada kebakaran kan tadi kan? Ya, kalau kebakaran di situ nggak mungkin lah kita. Saya pikir nggak mungkin kita menunggu seseorang itu harus ada di situ baru dipadamkan. Ya, kalau kebakaran di situ dipadamin langsung lah siapa yang di situ kan, Siap. padamkan. Nah, baru setelah itu nanti ya mungkin ada identifikasinya terhadap pihak-pihak yang memang terlibat di situ. Tadi kan kebocoran pipa ya, kebocoran pipa terus terjadi kebakaran, misalnya gitu ya.
itu kan harus langsung dipadamkan. Nggak mungkin kita biarin api di situ, tunggu dulu orang PGN-nya baru datang, baru kita padamkan. Kan tidak kan? Harus Betul. langsung action. Ya padamkan, berarti pemadam kebakaran harus ke situ. Nah, setelah itu di samping juga bersamaan ya pasti dikasih tahu terhadap orang-orang PGN itu, yang siapa yang operation di situ, OM-nya di situ kan. Saya kira gitu, Pak Nirwan. Jawabannya, pertanyaannya susah sekali ya. Soalnya beberapa kali kan saya emang datang situ sebenarnya kayak hal yang berhari-hari kan ya Pak, mubazir gitu. Saya dengan unit datang ke situ untuk standby, hanya standby aja gitu. Eh, apa di situ emang ada peraturannya atau emang ada apa namanya eh, nggak ada orang ketiganya bagaimana ya Pak? Saya sih belum belum pernah gitu. Saya makanya bingung mau nanya, ini belum belum dapat jawaban. Mungkin sebagai bapak yang pernah pengalaman di pelaku praktisi oil and gas bisa memberi informasi buat bahan saya nanti diskusi ke teman-teman. Soalnya dibilang mubazir ya, saya 2 hari itu emang alhamdulillah nggak jadi kejadian apa-apa ya Pak terhadap pelaksanaan pekerjaan penyambungan pipa kalau nggak salah di daerah Cawang, daerah tempat kerja saya. Itu mungkin gitu Pak. Ya, ini terkait regulasi ya. Terkait Ya regulasi regulasi. artinya kan, saya pikir sih setiap apa namanya, kalau seperti PGN ataupun yang lain itu kan pasti mereka ada regulasinya juga, ada. Tapi saya nggak detail tahu regulasi itu ya. Ada bagaimana mereka melaksanakan operation operation maintenance-nya bila terjadi kecelakaan ataupun bila terjadi insiden, kan pasti mereka punya standard operating procedure lah. Saya pikir itu lumrah, apalagi di project-project oil and gas itu sebuah keharusan. Kita katakanlah kita di bangunan gedung misalnya, kita menggali di situ kan, menggali bangunan gedung itu kan asal gali sudah jadi. Kalau di project oil and gas enggak, ada dulu surat izin mengaktivitas baru bisa dikerjakan. Ada juga permit, work permitnya. Apalagi lokasi itu lokasi-lokasi dangerous yang berbahaya itu harus. Jadi tidak bisa udahlah disurvey, dimarking oleh seorang surveyor langsung digali. Nah, kalau di oil and gas tidak, harus ada permitnya. Permit itu disign, ditandatangani oleh semua lingkup yang berkepentingan, baru bisa dilaksanakan. Itu namanya standar operating procedure di project oil and gas. Tentu berbeda, di project lain juga ada standarnya, tapi oil and gas itu berbeda. Setiap aktivitas itu hanya baru satu galian. Begitu juga pekerjaan, misalnya pekerjaan pengelasan. Ada standar operating procedure. Begitu juga misalnya ada terjadi sesuatu kebakaran, ada bagaimana mengantisipasi itu. Tentunya ini ranahnya adalah HSE, FT Salt Environment ya, itu ranah mereka, KHSE, ranahnya untuk terjun melakukan aktivitas di situ. Nah, saya pikir itu setiap saya bisa menjawab, setiap perusahaan punya regulasi terkait dengan, apalagi terkait dengan APAR nih ya, K3, saya pikir ada. Saya pikir gitu, Pak Nirwan. Ya Pak, terima kasih banyak. Sehat-sehat Pak, sudah lama tak jumpa kita. Ya, saya bos yang satu ini. Ini ada beberapa mahasiswa saya di sini. Ada si Rehan, ada si Permata, siapa lagi? Baik, terima kasih Pak Nirwan atas pertanyaannya. Mungkin sudah terjawab sedikit, tapi belum semuanya mungkin ya. Boleh Bapak Ibu yang lain silakan ajukan pertanyaannya jika ada pertanyaan, ada kebingungan mungkin bisa disampaikan kepada narasumber kita. Wah, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Pak Berlinto.
Eh, sepertinya sudah paham semua ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi mungkin Pak. Mungkin ada kebingungan yang lain yang belum didengar dari pemaparan materi Bapak. Dan barangkali jika tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri saja. Ya, iyalah kalau tidak ada yang bertanya ya oke di closing. Ya. Cuma Pak Nirwan yang bertanya, dia mungkin karena dia kenal saya. Nih. Tapi ini juga banyak mahasiswa di sini, Wan. Regular satu, ini regular satu. Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, gimana Pak? Bicara biar kita closing. Mungkin Oke, silakan di closing kalau tidak ada lagi pertanyaan. ya mungkin ya baik terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu dan yang sudah hadir dalam kegiatan kita ini sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengarkan bisa menjawab apa yang pertanyaan bagi kita semua atas pemaparan dari pembicara kita. Baik sebelum kita menutup kegiatan kita ini, ada baiknya kita berfoto bersama Bapak Ibu. Mungkin kameranya masing-masing bisa dibuka Bapak Ibu. Baik, saya hitung Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Bentar. Baik, mungkin ada closing statement dari Pak Amonangan Girsang, pembicara kita sore hari ini, belum menutup kegiatan kita. Silakan Pak Amonangan. Ya, oke. Terima kasih Bapak, Ibu, rekan-rekan yang sudah join di acara sharing kita pada sore hari ini. Seperti saya katakan di awal, bahwa saya tidak ada apa-apanya, cuma mungkin saya sedikit duluan di sini, di oil and gas ini, makanya kita coba untuk saling berdiskusi. Ya, berdiskusi apa yang saya dapatkan di project oil and gas, dan juga apa yang saya dapatkan dengan teori-teori daripada seorang akademisi. Nah, itu saya padukan, jadilah apa yang kita lakukan sore hari ini. Semoga hal yang tidak ada apa-apanya ini menjadi ada apa-apanya tatkala Bapak Ibu implemented di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja closing statement dari saya, dan sukses semuanya. Akhir kata kalau ada yang salah dan kurang, mari kita saling berinteraksi dan saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk hadir sore hari ini dan banyak sedikitnya kata yang tidak berkenan dalam hati masing-masing. Mohon maaf dan saya menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam sehat semua. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore.